Sholat jenazah adalah salah satu kewajiban kolektif fardu kifayah. Apabila di satu daerah sudah ada yang melaksanakannya, maka kewajiban sudah gugur bagi orang lain. Berikut ini langkah-langkah sebelum melakukan sholat jenazah. 1. Memposisikan kepala jenazah di sebelah kiri imam apabila jenazah laki-laki, dan meletakkan kepala jenazah di sebelah kanan imam apabila jenazah perempuan atau khuntha berkelamin dua. Imam Bujairami dalam kitab Hasyiatul Bujairami alal Khatib mengutip keterangan dari Syekh Ali Shibro Malisi menjelaskan bahwa kepala mayit laki-laki diletakkan di sebelah kiri imam, kaprahnya di sebelah kanan imam, berbeda dengan pengamalan orang saat ini. Adapun mayit perempuan dan khuntha, orang yang berkelamin ganda, maka imam berdiri di sisi pantatnya, sedangkan kepalanya ada di sebelah kanan imam sebagaimana pengamalan orang saat ini. Artinya, bagi orang Indonesia yang kiblatnya cenderung condong ke arah barat, saat mengsolati mayit laki-laki, kepala mayitnya diletakkan di sebelah selatan. Sedangkan saat mengsolati mayit perempuan dan khuntha, kepala mayitnya diletakkan di sebelah utara. Ini berbeda dengan kebiasaan yang umum dilakukan di masyarakat yang mengsolati mayit baik laki-laki maupun perempuan dengan meletakkan kepala mayitnya di arah utara atau sebelah kanan imam. Meski demikian, apa yang telah menjadi kebiasaan di masyarakat tersebut tidaklah menjadi masalah dan bukan sesuatu yang dilarang. Pemahaman ini bisa kita ambil dari penjelasan Bujairami di atas yang mengikuti adanya kebiasaan masyarakat yang berbeda dengan yang semestinya, namun beliau tidak menyatakan pelarangannya. 2. Disunahkan posisi imam berdiri di sisi kepala mayit apabila jenazah laki-laki, sedangkan ketika mengsolati jenazah perempuan disunahkan posisi imam berdiri di sisi pantat si mayit. Hal ini juga berlaku bagi orang yang mengsolati jenazah seorang diri, tidak berjamaah. Sedangkan bagi makmum, berdiri di belakang imam sebagaimana layaknya sholat jamaah pada umumnya. Sahabat muslim hafizakumullah, berikut ini tata cara sholat jenazah menurut Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Taushih ala Ibni Qasim. 1. Niat. Niat berada di dalam hati dan harus bersamaan dengan pelaksanaan takbiratul ihram. Sebagaimana niat pada sholat fardu, berikut ini perincian niat sholat jenazah. 1. Apabila sholat jenazah laki-laki secara sendirian, maka niatnya sebagai berikut. Usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardhu kifayatin lillahi ta'ala. Artinya, aku niat sholat atas jenazah laki-laki ini dengan 4 takbir, fardu kifayah karena Allah Ta'ala. 2. Apabila sholat jenazah perempuan secara sendirian, maka niatnya sebagai berikut. Usolli ala hadhil mayyitati arba'a takbiratin, fardu kifayatin lillahi ta'ala. Artinya, aku niat sholat atas jenazah perempuan ini dengan 4 takbir, fardu kifayah karena Allah Ta'ala. 3. Apabila sholat jenazah berjamaah dan menjadi imam, maka niat sholat jenazah adalah sebagai berikut. 1. Apabila jenazah laki-laki, maka niatnya sebagai berikut. Usolli ala hadal mayyiti arba'a takbiratin, fardu kifayatin, imaman lillahi ta'ala. Artinya, aku niat sholat atas jenazah laki-laki ini dengan 4 takbir, fardu kifayah menjadi imam karena Allah Ta'ala. B. Apabila jenazah perempuan, maka niatnya sebagai berikut. Usolli ala hadhil mayyitati arba'a takbiratin, fardu kifayatin, imaman lillahi ta'ala. Artinya, aku niat sholat atas perempuan ini dengan 4 takbir, fardu kifayah, menjadi imam karena Allah Ta'ala. 4. Apabila sholat jenazah berjamaah dan menjadi makmum, maka niat sholat jenazah baik jenazah laki-laki ataupun perempuan adalah sebagai berikut. A. Apabila jenazah laki-laki, maka niatnya sebagai berikut. Usolli ala hadzal mayyiti
arba'a takbiratin fardhu kifayatin ma'muman lillahi ta'ala. Artinya, aku niat sholat atas jenazah laki-laki ini dengan 4 takbir fardhu kifayah menjadi makmum karena Allah Ta'ala. B. Apabila jenazah perempuan maka niatnya sebagai berikut. Usalli ala hadihil mayyitati arba'a takbiratin fardhu kifayatin ma'muman lillahi ta'ala. Artinya, aku niat sholat atas jenazah perempuan ini dengan 4 takbir fardhu kifayah menjadi makmum karena Allah Ta'ala. C. Apabila makmum tidak mengetahui jenis kelamin jenazah, maka niatnya adalah sebagai berikut. Usalli ala man shalla alaihi al-imamu ma'muman fardhan lillahi ta'ala. Artinya, aku niat sholat atas jenazah yang disolati imam fardu karena Allah Ta'ala. 2. Berdiri. Sholat jenazah wajib dilakukan dengan cara berdiri, sebab sholat jenazah tergolong sholat fardu, sedangkan setiap sholat fardu wajib dilaksanakan dengan cara berdiri. Berbeda halnya ketika seseorang tidak mampu untuk berdiri, maka ia dapat melakukan sholat jenazah dengan cara duduk, seperti halnya ketentuan yang terdapat dalam sholat 5 waktu. 3. Takbiratul ihram. Termasuk dalam hitungan 4 takbir adalah takbiratul ihram, maka sholat jenazah tidak dihukumi sah jika jumlah takbir yang dilakukan kurang dari 4 takbir. Disunahkan mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu ketika membaca takbir, sebagaimana kesunahan saat sholat 5 waktu. 4. Membaca surat Al-Fatihah. Membaca surat Al-Fatihah dilakukan setelah takbir pertama, takbiratul ihram. Disunahkan melirihkan suara dalam membaca surat Al-Fatihah, sekiranya bacaan tetap terdengar oleh dirinya sendiri, meskipun sholat jenazah dilakukan di malam hari. Disunahkan sebelum membaca surat Al-Fatihah agar membaca ta'awudz menurut qaul ashah, pendapat terkuat. Tapi tidak disunahkan untuk membaca doa iftitah. Sholat jenazah sebaiknya dilakukan secara ringkas, sedangkan doa iftitah dianggap terlalu panjang untuk dibaca dalam sholat jenazah. 5. Takbir kedua. 6. Membaca sholawat. Bacaan minimal sholawat yang mencukupi dalam sahnya sholat jenazah adalah sebagai berikut. Allahumma sholli ala Muhammad. Artinya, ya Allah limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad. Sedangkan bacaan sholawat yang paling sempurna adalah bacaan sholawat Ibrahimiyah, yakni sholawat yang dibaca ketika tasyahud akhir dalam sholat fardu 5 waktu. Berikut bacaannya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم fil alamina innaka hamidum majid. Artinya, ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad, sebagaimana telah engkau limpahkan rahmat kepada Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Limpahkanlah pula keberkahan bagi Nabi Muhammad dan bagi keluarga Nabi Muhammad, sebagaimana telah engkau limpahkan keberkahan bagi Nabi Ibrahim dan bagi keluarga Nabi Ibrahim. Sesungguhnya di alam semesta engkau maha terpuji dan maha agung. 7. Takbir ketiga. 8. Mendoakan jenazah. Minimal bacaan doa ketika jenazah laki-laki adalah sebagaimana berikut. Allahumma ghfir lahu. Artinya, ya Allah ampunilah dia.
Sedangkan minimal bacaan doa ketika jenazah perempuan adalah membaca doa berikut. Allahumma ghfir laha. Artinya, ya Allah, ampunilah dia, perempuan. Jika ingin membaca doa yang lebih sempurna ketika jenazah laki-laki, maka dianjurkan membaca doa berikut. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa ghsilhu bil ma'i wal thalji wal barad wa naqqihi minal khotoya kama naqaita thawbal abyadha minad danas wa abdilhu daran khairan min darih wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa dakhilhu al-jannata wa a'idahu min adzabil qabri wa min adzabin nar. Artinya, ya Allah, ampunilah dia, rahmatilah dia, bebaskanlah dan maafkanlah dia. Muliakanlah tempatnya, luaskanlah kuburnya, dan mandikanlah ia dengan air, salju, dan es. Bersihkan dia dari segala kesalahan, sebagaimana engkau membersihkan baju yang putih dari kotoran. Berikan ia rumah yang lebih baik dari rumahnya di dunia, keluarga yang lebih baik dari keluarganya, pasangan yang lebih baik dari pasangannya, kemudian masukkanlah ia ke dalam surga dan lindungilah ia dari siksa kubur dan siksa neraka. Sedangkan jenazah perempuan, maka dianjurkan membaca doa berikut ini. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha wa ghsilha bil ma'i wal thalji wal barad wa naqqiha minal khotoya kama naqaita thawbal abyadha minad danas wa abdilha daran khairan min dariha wa ahlan khairan min ahliha wa zawjan khairan min zawjiha wa adkhilha al-jannata wa a'idha min adzabil qabri wa min adzabin nar. Artinya, ya Allah, ampunilah dia, rahmatilah dia, bebaskanlah dan maafkanlah dia, muliakanlah tempatnya, luaskanlah kuburnya, dan mandikanlah ia dengan air, salju, dan es. Bersihkan dia dari segala kesalahan, sebagaimana engkau membersihkan baju yang putih dari kotoran. Berikan ia rumah yang lebih baik dari rumahnya di dunia, keluarga yang lebih baik dari keluarganya, pasangan yang lebih baik dari pasangannya. Kemudian masukkanlah ia dalam surga dan lindungilah ia dari siksa kubur dan siksa neraka. 9. Takbir yang keempat. Sepuluh. Setelah takbir keempat, disunahkan untuk membaca doa berikut ini. Untuk jenazah laki-laki, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Artinya, ya Allah, jangan haramkan kami dari pahalanya dan jangan beri fitnah cobaan bagi kami sepeninggalnya. Ampunilah kami dan ampunilah dia. Untuk jenazah perempuan, Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana walaha. Artinya, ya Allah, jangan haramkan kami dari pahalanya dan jangan beri fitnah cobaan bagi kami sepeninggalnya. Ampunilah kami dan ampunilah dia. 11. Membaca salam. Membaca salam ini dilakukan setelah melaksanakan takbir yang keempat dan setelah membaca doa yang dilafalkan setelah takbir keempat jika ia membaca doa sunnah itu. Bacaan salam pada sholat jenazah ini persis seperti bacaan salam yang dibaca pada sholat fardu 5 waktu. Selain itu, kesunahan menghadapkan wajah ke arah kanan pada saat bacaan salam pertama dan menghadapkan wajah ke kiri pada saat salam kedua juga berlaku dalam pelaksanaan sholat jenazah ini. Dianjurkan membaca salam secara sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, kasih sayang,
dan keberkahan dari Allah tercurah atas kalian. Nah sahabat muslim hafizakumullah, demikian tata cara sholat jenazah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu meridhoi kita dalam menjalankan ibadah. Amin. Wallahu a'lam.